bansos digunakan sebagai instrumen untuk memenangkan paslon tertentu. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, 496,8 triliun. Nggak tanggung-tanggung. Dan itu jumlah itu dalam kategori yang namanya perlindungan sosial. Jadi ada kemana-mana dananya. Oke? Tapi bagaimana bisa membuktikan bahwa bansos itu untuk memenangkan pasangan calon? Makanya Anda baca permohonan ini nih, saya kasih nih. Bukan, nanti. saya tidak perlu baca. Ini, tolong jelasin dulu ini salah satu contoh. Bagaimana bisa menghubungkan? Ini ya, baca permohonan ini ya. Ya. Pertama. Pikir, kedua, ya. jangan mengganggu saya dulu. Saya lagi menjelaskan. Oh, berarti Bukan membuktikan saya kan itu hanya bukan di sini. Iya. Membuktikan itu bukan di Pembuktiannya bukan di depan Anda. sini. Tapi di Mahkamah Konstitusi. ini Jadi untuk Anda nggak boleh Natalis minta Pigai mana yang saya membuktikan. cintai, yang saya hormati. korelasinya apa? Bansos Ya. dengan memenangkan salah satu. Iya, iya. Korelasinya apa? Ini Natalis Pigai yang saya cintai, yang saya hormati. Ya. Kalimat lah, 3 kali. 3 kalimat. Oh, supaya menyetujui Ya. gitu. Ini Oke, ya, ini udahlah. ada Jokowi, ada bansos, ada aparatur, ada kunjungan, ada suara yang melonjak. Ya. Selanjutnya Anda lihat di sini. Dan itu pelonjakan yang tidak wajar. Itu Oke. state obligation fulfill on human right need. Kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negara berupa sandan, pangan, dan papan. Ya, itu dalam konteks Presiden, itu Anda sebagai bicara kepala dalam negara konteks dan kepala HAM. pemerintah. Anda itu dari tadi bicara HAM semuanya. Saya ini bicara kasus yang konkret tentang pemilihan presiden 2024. Bukan bicara tentang Komnas HAM. Ya, ya sudah. Saya kan sudah katakan tadi. Nih, Anda baca ini ya. Ini kayaknya belajar dari Kodari juga dia bagaimana cara mengganggu Refli Harun. Gara-gara ini kalau jadi konsentrasi saya rusak jadinya. Kalau saya sayang Rafli lah. Makanya saya nantang. Oke. Bagaimana hubungannya? Nah, sekarang kalau kita bicara tentang metode pembuktian, saya mengatakan saya ingin memberikan masukan kepada hakim konstitusi tentang scientific approach, pendekatan yang ilmiah, oke? Pendekatan yang ilmiah untuk melihat hubungan kausalitas. Kalau Anda melakukan money politics, ya, kalau pendekatannya tradisional, maka hakim MK mengatakan tidak bisa dibuktikan. Apakah money politics itu menambah suara si X atau tidak? Memang tidak bisa. Karena di bilik suara kita tidak tahu. Kalau kita tahu justru melanggar prinsip Luber dan Jurdil. Tapi dengan scientific approach kita bisa misalnya melihat contoh-contoh. Oke, dapat contekan dari Margarito, tapi jangan ganggu saya ya. Yang kedua, yang kedua contoh, ya. Katanya tadi bantu situ. Ini contekan. Ternyata bantu ke sana. Bagaimana? Ini contekan ini nanti setelah ini pada saat break kita minum kopi. Oke, mantap. Nah, oke. Yang kedua, saya kasih contoh lagi. Itu yang namanya suara Prabowo sebelum Gibran dicalonkan, itu kira-kira cuma 24% saja di dalam elektabilitas lembaga survei. Oke? Tetapi sejak Oktober ketika Gibran dicalonkan ya, pada tanggal 25 Oktober, 25 Oktober, maka terjadi pelonjakan yang luar biasa dan terakhir sampai 58,8. And the question is, bagaimana caranya dalam jangka waktu 4-5 bulan Anda bisa menaikkan elektabilitas sampai 30% lebih? Pertanyaan lagi dari sisi scientific approach. Input apa yang Anda butuhkan untuk menaikkan elektabilitas lebih dari 30% dalam waktu 4 bulan? Itu kan pendekatan ilmiah. Nanti kita tanyakan pada pollster. Oh Pak, kalau ini nggak bisa Pak, cuma omong-omong, nggak bisa cuma kampanye. Apalagi de factualnya adalah jarang sekali kita lihat ada kampanye yang namanya Prabowo Gibran. Jarang sekali. Coba lihat. Kita kuantifikasi. Berapa kali dia kampanye? Berapa kali dia menemui rakyat? Tapi kenapa suaranya begitu besar? Karena ada yang disampaikan. Orangnya tidak datang, tapi barangnya datang. Kan bisa kita argumentasikan. Oke. Yang ketiga, saya kasih contoh lagi. Suara partai politik pendukung Anies itu lebih banyak 3 juta lebih dibandingkan suara Anies. Jadi suara gabungan dari Nasdem, PKB, dan PKS. Itu 3 juta lebih banyak daripada suara Anies. Ini pemilu kapan? Pemilu sekarang. Ngapain saya pemilu yang kemarin? Pemilu sekarang. Oke. Sudah, jangan dipotong lagi, nanti lupa saya. Oke. Iya. Ini penting ini. Ini untuk pembelajaran. Lalu suara Ganjar Pranowo ya
suara partai pendukungnya yang cuma PDIP dan P3, itu pun P3 tidak lolos parliamentary threshold, lebih banyak 7 juta lebih dibandingkan suara Ganjar Mahfud. Oke? Tetapi suara 02, Anda tahu berapa? 24 juta lebih banyak dibandingkan suara pendukung partainya. Kita bicara scientific approach. Kita bicara logika. Karena ini sesuatu yang besar. Ntar dulu, jangan diganggu lagi. Nggak, ini logika. Saya kira ini tidak sesat ini. Begini. Ini fakta, Pak. Fakta, saya mau kasih tahu fakta. Bisa terbuka ya untuk umum. Ada seseorang, sekretaris jenderal partai pendukung, salah satu pasangan. Partainya besar pengusung. Sekjen telepon saya. Tanggalnya ada, waktunya apa. Dia ada di kampungnya Bang Margarito. Pigai, saya di kampung di sini, di Ambon. Pokoknya Prabowo presiden, tapi karena saya sekjen partai, saya menangkan partai. Ya udah, oke. Cukup ya? Ya. Cukup dulu, saya selesaikan dulu. Oke. Saya ini bicara salah tentang satu contoh. Ya, I know. Bahwa Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal bansos di Pilpres di tahun 2024, yang dimana perdebatan ini dibawakan oleh Rapli Harun dengan Natalius Pigai mengenai bansos yang dipergunakan oleh paslon nomor urut 2. Namun di saat ini memang paslon nomor urut 2 sudah terpilih, bahkan sudah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, yaitu Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka sebagai putra sulung Pak Joko Widodo. Mengenai hal tersebut, perdebatan hal yang telah didebatkan, menurut saya pendapat Rapli Harun ini sangat bisa kita cerna dan kita bisa pahami soal bansos. Tentunya bansos ini adalah hak masyarakat, yang dimana bansos tersebut adalah milik rakyat. Tentunya bansos tersebut harus dipergunakan dengan secara bermanfaat dan bisa dijadikan bansos tersebut untuk dipergunakan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Teman-teman, bansos tersebut harus dipergunakan dengan semaksimal mungkin, bisa juga didata agar kita sebagai rakyat Indonesia terbagi yang memang benar-benar membutuhkan. Debat tersebut banyak yang kita ambil dan bisa kita amati juga bahwasannya di situ kita mendapatkan ilmu-ilmu dalam berpolitik, dalam pengamatan yang memang benar-benar wawasan mereka yang luas, agar kita masyarakat yang jauh dari kata pengamat politik, setelah kita mendengarkan perdebatan tersebut, kita bisa memahami apa yang dimaksud mereka, apa tujuan mereka, dan apa yang harus mereka capai untuk kedepannya. Teman-teman, saat ini Pak Presiden Prabowo Subianto sudah resmi menjadi kepala negara yang harus dijalani dengan amanah, dan semoga janji-janjinya tercapai. Semoga apa yang disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang dibicarakan di saat kampanye. Tentunya kita sebagai rakyat Indonesia adalah membutuhkan pemimpin yang sangat jujur. Tetapi saat ini berita yang beredar di media sosial bahwasanya Pak Prabowo sudah menangkap para korupsi yang merajalela di Republik Indonesia ini. Nah, tentunya di situ kita bisa lihat bahwasanya kualitas dari Prabowo Subianto ini sangat terlihat dan sangat jujur dalam bekerja, dan sangat realistis dalam untuk mementingkan rakyat bagaimana untuk ke depannya. Teman-teman, kalau kita lihat memang di negara Republik Indonesia ini jauh dengan kata
jujur, memang kalau di negara kita Republik Indonesia ini tidak sedikit orang yang pintar, melainkan banyak orang pintar, tetapi orang jujur susah dicari, teman-teman. Jadi kita harap adalah pemimpin yang memang benar-benar mementingkan rakyatnya, dan para menteri-menteri yang sudah dilantik oleh Prabowo menjalankan sesuai kinerja dari Prabowo Subianto. Nah, saat ini adalah program utama Prabowo Subianto adalah program makan gratis. Tentunya program makan gratis ini banyak manfaatnya dan banyak juga efeknya untuk kedepannya. Apakah program tersebut akan terlaksana dan akan dibagikan kepada masyarakat benar-benar membutuhkan? Tentunya kita lihat saja dengan apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto dan apa yang telah diperintahkan kepada menteri-menteri yang sudah dilantik oleh Pak Prabowo Subianto. Kalau menurut saya, memang soal berpikir jauh berbeda dengan Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo adalah orang yang benar-benar santai, beda dengan Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto sangat transparan dan sangat bisa dikatakan adalah sangat brutal. Nah, Rapli Haru Paslo bisa dikualifikasi MK bila terbukti curang, itu dalam perdebatan tersebut. Pakar hukum tata negara sekaligus jurnal bicara tim nasional Anies Mamaini, Rapli Haru menyatakan Mahkamah Konstitusi bisa mendiskualifikasi pasangan calon yang terbukti melakukan kecurangan dalam Pilpres di 2024, asalkan kecurangan Pilpres bisa dibuktikan dilakukan secara masif, terstruktur dan sistematis. Asalkan MK punya hati nurani, karena kecurangan ini sudah terstruktur, sistem dan masif, ganjarnya harus dikualifikasi, kata Rafli di Rumah Perubahan Jumat 16 Februari 2024. Pakar hukum tata negara ini bilang tidak menunduk bila manapun. Ia hanya bertanya apakah perhitungan angka sudah disiapkan dulu, lalu apakah qualifying out mengikuti itu, lalu si rekap KPU mengikuti itu, dan terakhir penghitungan manual mengikuti itu juga. Nah, sebenarnya kecurangan itu adalah tidak bisa kita pungkiri kalau kita tidak melihat secara masif dan secara terang-terangan. Tetapi itu tidak kita bahas lagi karena sudah berlalu bahwasannya Pak Prabowo Subianto juga sudah dilantik menjadi Pak Presiden Republik Indonesia. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada kata salah, mohon maaf. Jika ada teman-teman ingin memberikan tanggapan, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045.